Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, dan inilah channel Pengusaha Muda ya, channel yang menginspirasi buat kawan-kawan. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir di channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kita di kesempatan kali ini sedang melakukan panen ikan gurami lagi ya kawan-kawan ya. Berhubung ini bulan puasa ya, bulan suci Ramadan, itu permintaan ikan gurami meningkat ya kawan-kawan ya. Permintaan ikan gurami meningkat. Jadi kita sangat diuntungkan ya di bulan Ramadan ini ya. Karena harga jual kebetulan ini sangat tinggi ya. Mungkin karena banyaknya orang ya yang makan di restoran ya, mungkin ya. Jadi permintaan restoran itu meningkat, harga pun sudah mulai stabil di bulan puasa ini ya. Mencapai harga 40.000 ya kan ya. Mencapai harga 40.000 itu kita langsung kirim ke restoran ya kan ya. Langsung kita kirim ke restoran. Ini dia ikannya ya. Saya kumpulkan dulu. Dia minta per 2 hari sekali sebanyak 20 kilo kan kawan ya. Jadi dalam 2 hari restoran langganan kita itu menghabiskan 20 kilo. 20 kilo ikan ya. Dengan ukuran ikan itu 5 ons ya. Atau sekilo 2 ekor. Oke, kebetulan ikan kita ini budidayanya di kolam terpal ya. Budidayanya di kolam terpal dan ikannya tidak berbau tanah ya. Jadi kalau restoran-restoran itu memang sekali ambil ikan kita ya seterusnya ambil ikan kita. Tapi memang kalau ikan di kolam tanah ya, di kolam tanah dengan air tenang itu masih ada sedikit bau lumpurnya ya kan ya. Tapi beda dengan di kolam kita yang sistem resirkulasi. Kalau itu sudah sama sekali tidak bau lumpur walaupun di kolam tanah. Karena dia sistem airnya bagus ya. Pengairannya bagus. Airnya dia berganti terus. Jadi kotoran ikan itu tadi tidak mengendap di dasar kolam ya. Tidak mengendap di dasar kolam dan ikan itu tidak berbau lumpur ya. Tapi kalau di kolam tanah ya, kolam tanah yang air tenang itu cenderung sedikit ya, sedikit bau lumpur ya. Cuman kita sebenarnya ada tips ya, kalau kan mau tahu juga ada tipsnya gimana caranya di kolam air tenang itu ikan tidak bau lumpur ya. Tips yang pertama itu dari pakan ya kawan-kawan ya. Dari pakan. Pakannya itu harus memang benar-benar, katakan lagi nih, misalkan kita budidayanya itu diselingi dengan daun lompong ya memang ya harus ya. Nah, itu mengurangi bau lumpur pada ikan. Kalau kita full pellet, bolehlah kita misalkan full pellet ya. Ini katakanlah kita nih modalnya kuat lah dalam berbudidaya ikan gurami nih. Modalnya kuat, kita lakukan dengan full pellet ya. Kita lakukan dengan full pellet untuk mencegahnya agar tidak bau lumpur itu ikan harus saat panen itu ya kita karantinakan dulu. Seperti ikan nila juga ya, seperti ikan nila yang bau lumpur juga ya. Itu ikannya diendapkan dulu di air yang bersih. Nah, jadi dikarantinakan sampai 2 hari ya kan ya. 2 kali 24 jam. Jadi 2 hari. Sampai 2 hari itu kemungkinan bau lumpurnya sudah hilang ya.
Jadi ada tipsnya juga ya. Cara-caranya ada juga untuk menghilangkan bau lumpur. Jadi kalau memang di kolam tanah yang air tenang itu, kalau memang mau masuk ke restoran itu ikannya dikarantinakan dulu. Makanya kadang kita ada sistem karantina dulu selama 2 hari sebelum masuk restoran. Karena kalau kita langsung dari itu kita langsung masuk restoran, ikannya akan terasa tidak enak, akan terasa bau lumpur. Karena sisa-sisa makanan itu tadi masih menempel di ikan itu ya. Tapi apabila kita puasakan ikan itu, kita puasakan selama 2 hari, kita pindahkan di air jernih atau dikarantinakan, nah itu mudah-mudahan ikan tidak bau lumpur ya kan ya. Oke, ini lanjut ke video saya ya. Ini saya sedang panen ya di kolam terpal diameter 3 ya untuk permintaan restoran. Kalau untuk kolam terpal ini kita masuk ke restoran semua ikannya ya. Masuk ke restoran semua karena memang sangat mudah, proses panennya sangat mudah ya. Bisa dengan sendirian pun bisa kita panennya ya. Kalau di kolam terpal ini. Tapi kalau di kolam tanah kita banyak supply ke kolam-kolam pancing ya kawan-kawan ya. Kolam pemancingan ya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kalau di kolam terpal ini memang khusus masuk restoran ya. Khusus masuk restoran, tapi ada juga sih yang kolam tanah kita kan banyak. Jadi masuk ke ini juga kan, restoran juga. Tergantung permintaan lah. Ini sembari proses panen ya, sembari proses panen dan yang sebelahnya ini begitu siap ikan kita panen ya. Ini langsung kita bersihkan kolamnya. Nah, jadi saya buat 2 versi video di satu kolam yang sama ya. Setelah ini selesai panennya ya, sebagian kita pindahkan ikannya, sebagian ini kita panen ya. Nah, dan yang ini kita bersihkan kolamnya ya. Langsung kita bersihkan. Ini kenapa kita bersihkan? Langsung ini mau masuk benih lagi. Nah, jadi setelah kita bersihkan, inilah mudahnya ya budidaya gurami di kolam terpal. Begitu siap panen, langsung bersihkan kolam hari itu juga. Setelah bersih, isi air langsung kita aplikasikan lagi ya. Kita tabur garam, kita tabur E4, kita taburkan molase ya, kita aplikasikan lalu kita diamkan selama 1 minggu paling cepat ya. Lebih bagusnya itu 10 hari sampai 14 hari atau 2 minggu. Nah, baru bisa ini langsung kita tebar benih. Jadi prosesnya itu sangat cepat ya. Di bulan puasa ini jadi sebenarnya permintaan itu sangat tinggi kan ya. Jadi kita ini terus keluarkan barang ya. Karena kalau masuk ke restoran itu harganya kita sangat tinggi ya. Harga sangat tinggi ya. Lain kita kalau jual ke agen ya. Kalau kita jual ke agen paling dapat per kilo tuh 28.000 ya kan ya. Karena diborong per kolam. Kalau ini kita kan nggak borong per kolam. Ini kita penjualannya bertahap. Inilah plus minusnya ya. Kalau kita mau tahan barang, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Kalau kita mau jual satu per satu kolam, memang uangnya nampak tapi keuntungannya sangat kecil. Nah, tidak begitu besar. Jadi kita tergantung kita. Nah, kalau untuk saya sendiri sih karena ada sedikit tabungan ya, ada tabungan kita, jadi kita memilih jual santai. Jual santai dalam artian kita masuk ke restoran. Bedanya sangat banyak kan ya. 28.000 ke 40.000 itu 12.000 sendiri bedanya per kilonya. Kalau 2 hari 20 kilo ya, kalikan aja lah udah berapa uangnya. Jadi kalau untuk pemula-pemula yang baru, lebih bagus itu memang buang ke restoran ya, atau buang ke pajak. Nah, atau jual sendiri, jangan kita jual ke agen. Kalau masih memiliki 2-3 kolam sampai 5 kolam itu kalau bisa kita harus lebih rajin lah ya. Lebih lincah untuk menjual hasil panen kita. Karena lebih menguntungkan. Nah, jadi buat pemula-pemula yang masih memiliki 1-5 kolam itu lebih bagus cari pembuangan sendiri lah. Jangan malas, jangan mau enaknya aja buang sama agen ya. Karena keuntungan itu lebih besar. Nah, jadi kita itu walaupun agak lama membuang ikan kita, tapi hasilnya itu sangat-sangat maksimal ya kan ya. Hasilnya sangat maksimal.
Oke, jadi itulah tips dari saya ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi buat kawan-kawan, dapat bermanfaat ya. Yang bagus diambil ya. Ya, kalau ada kesalahan, kata-kata yang kurang bagus, ya itu nggak usah diambil, nggak usah di apain ya, nggak usah didengar lah. Oke, ini untuk pembersihan kolamnya cuma dibuang aja air dasarnya ya, dibersihkan habis, lalu diisi lagi. Jadi tidak terlalu harus bersih kilat kali terpalnya ini dibuat ya. Oke, jadi inilah cara-cara saya ya memperlakukan ikan-ikan saya dan memperlakukan setelah panen ya. Langsung kita bersihkan. Kita nggak boleh nunggu besok harinya ya kan kawan ya membersihkannya ya. Harus begitu siap langsung kita bersihkan kolamnya. Karena kalau ini kita biarkan sampai besok, yang menempel di dinding-dinding kolam ini tidak bisa bersih ya. Dia istilahnya melekat di terpal. Tapi kalau ini langsung kita bersihkan, ini langsung bersih. Nah, jadi dia kotorannya itu masih lunak ya. Belum menempel kali di dinding terpal. Tapi kalau kita tunda lagi sampai besok itu kotorannya akan melekat. Jadi mungkin sampai sini dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kawan-kawan, dapat menginspirasi, buat dapat menambah ilmu buat kawan-kawan ya. Salam sukses dari saya pengusaha muda ya kawan-kawan ya. Yang muda yang berkarya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.